Bayangkan setiap ponsel bekas yang pernah kamu buang bisa diubah menjadi emas murni. Kenyataannya, itulah yang sedang dilakukan para ilmuwan di berbagai belahan dunia. Mereka menemukan metode revolusioner untuk mengekstrak logam berharga dari tumpukan sampah elektronik yang terus bertambah setiap harinya. Penemuan ini bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi solusi nyata untuk krisis limbah global yang semakin mengkhawatirkan. Tapi bagaimana caranya? Apa saja yang bisa diambil dari sampah elektronik kita? Mari kita selami rahasia ini bersama. Pertama, kita perlu tahu berapa banyak sampah elektronik yang kita hasilkan setiap tahun. Angkanya sangat fantastis dan mungkin membuatmu terkejut. Dunia menghasilkan lebih dari 57 juta ton sampah elektronik setiap tahunnya. Bayangkan, 57 juta ton. Angka itu setara dengan berat ribuan pesawat jumbo jet yang terakumulasi hanya dalam 12 bulan. Dan angka ini terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan konsumsi perangkat digital di seluruh dunia. Jadi pertanyaannya, kemana semua sampah ini pergi? Di sini ada hal yang ironis dan perlu kita pahami. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa menghasilkan sampah elektronik tertinggi di dunia. Tapi sebagian besar limbah ini tidak diproses di negara asalnya. Sebaliknya, limbah ini dikirim ke negara-negara berkembang di Asia dan Afrika yang tidak memiliki fasilitas daur ulang memadai. Akibatnya, komunitas lokal di negara-negara itu terpapar pada bahan berbahaya setiap harinya. Sampah elektronik mengandung zat beracun seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat meracuni lingkungan dan kesehatan manusia selama puluhan tahun. Bayangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Nah, disinilah ceritanya menjadi menarik. Para peneliti di seluruh dunia mulai memperhatikan fenomena ini bukan hanya karena kekhawatiran terhadap limbah, tetapi karena alasan ekonomi yang sangat konkret. Emas, perak, tembaga, dan platinum semakin sulit ditemukan melalui penambangan konvensional. Proses pertambangan tradisional juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, dengan bukit-bukit yang diratakan dan air yang tercemar. Para ilmuwan kemudian mulai menyelidiki kandungan sampah elektronik dan menemukan fakta yang mengubah segalanya. Ternyata, limbah perangkat elektronik memiliki konsentrasi logam mulia yang jauh lebih tinggi dibanding biji alam. Bayangkan, sampah kita lebih kaya daripada hasil penambangan. Sekarang kita masuk ke fakta-fakta yang lebih konkret dan spesifik. Pada tahun 2019, sebuah universitas di Swiss menerbitkan penelitian yang sangat signifikan. Hasilnya menunjukkan bahwa 1 ton sampah elektronik mengandung logam berharga lebih banyak daripada 1 ton biji emas murni. Satu smartphone saja, perangkat yang sering kita anggap remeh, mengandung sekitar 0,34 gram emas, 0,34 gram perak, dan 3,5 gram tembaga. Jumlahnya mungkin terlihat kecil pada awalnya, tapi tunggu sampai kita bicara tentang skala massal. Jika kita mengumpulkan 100 juta smartphone bekas saja, hanya dari mesin pendingin dan papan sirkuitnya, kita bisa mendapatkan 3.400 ton tembaga dan ratusan ton perak murni. Bayangkan berapa nilai itu dalam satuan uang. Tapi bagaimana cara mereka mengekstrak logam-logam berharga ini dengan aman dan efisien? Para ilmuwan telah mengembangkan berbagai metode yang sangat canggih dan berbeda-beda. Beberapa menggunakan proses fisik berupa pemisahan magnet dan gravitasi untuk memisahkan material berdasarkan sifat fisiknya. Sementara yang lain menerapkan proses kimia yang melibatkan pelarut khusus untuk melarutkan logam dari sirkuit elektronik tanpa merusak lingkungan. Ada juga teknologi termodinamik yang memanfaatkan panas tinggi untuk memisahkan berbagai komponen material dengan presisi tinggi. Teknologi-teknologi ini terus berkembang dan disempurnakan setiap tahunnya. Salah satu pencapaian terbesar datang dari tim peneliti Jepang pada tahun 2020. Tim peneliti dari Jepang berhasil mengembangkan teknologi yang mampu memisahkan logam mulia dari campuran material elektronik dengan efisiensi mencapai 98%. 98%. Itu berarti hampir semua logam berharga bisa diekstrak tanpa banyak pemborosan. Teknologi ini bukan hanya teori di laboratorium saja. Di Belgia, sebuah perusahaan daur ulang bernama Umicore telah berhasil mengoperasionalkan fasilitas yang dapat memproses 25.000 ton sampah elektronik per tahun. Setiap tahunnya, fasilitas ini berhasil mengekstrak hingga 220 ton tembaga, 19 ton perak, dan 2 ton emas murni. 2 ton emas setiap tahun dari sampah elektronik. Ini bukan lagi sekadar harapan atau mimpi, melainkan kenyataan yang sedang berjalan di hadapan kita. Tapi sekarang datang fakta yang paling mengecewakan dan perlu kita ketahui. Meskipun teknologi ini sangat menjanjikan dan sudah terbukti bekerja dengan sangat baik, realitas di lapangan sangat berbeda dari harapan kita. Kebanyakan sampah elektronik dunia masih dibuang begitu saja atau dibakar untuk mendapatkan beberapa material berharga. Hanya sekitar 20% dari seluruh sampah elektronik global yang didaur ulang secara formal dan bertanggung jawab. 20%. Itu berarti 80% dari 57 juta ton sampah elektronik setiap tahunnya tidak ditangani dengan baik. Mengapa hal ini terjadi padahal teknologinya sudah ada? Alasannya sederhana tapi kompleks sekaligus.
Biaya pemrosesan masih cukup mahal dibanding pertambangan konvensional yang sudah terstabilisir. Ditambah dengan kurangnya regulasi ketat dari pemerintah untuk mendorong daur ulang elektronik di tingkat industri dan masyarakat. Jadi kita sampai pada pertanyaan paling penting untuk diri kita sendiri. Penemuan ini membawa harapan besar untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Jika industri daur ulang elektronik terus berkembang dan pemerintah memberikan insentif yang tepat kepada masyarakat dan perusahaan, kita bisa mengubah krisis sampah elektronik menjadi peluang ekonomi yang luar biasa. Setiap limbah elektronik yang kita buang sekarang adalah harta karun yang belum tergali, sumber daya berharga yang bisa digunakan untuk generasi mendatang. Kesadaran masyarakat untuk mendonasikan atau mendaur ulang perangkat elektronik lama menjadi langkah pertama menuju revolusi sumber daya yang lebih cerdas dan bertanggung jawab terhadap planet kita. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk menjadi bagian dari perubahan ini? Terima kasih banget sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Berarti kamu sudah menjadi bagian dari komunitas yang peduli terhadap masa depan planet kita. Kalau video ini memberikan wawasan baru atau mengubah cara kamu melihat sampah elektronik, tulis komentarmu di bawah dan ceritakan pendapatmu. Apakah kamu sudah pernah mendaur ulang ponsel atau perangkat elektronik lama? Jangan lupa untuk memberikan jempol jika kamu menyukai konten ini, dan pastinya subscribe ke channel kami agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Bersama-sama kita bisa membuat perbedaan. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.